Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua dimanapun berada. Oke, kembali lagi di channel saya Gatlan Temona. Jadi channel ini adalah channel yang membahas mengenai perkembangan seputar ekonomi, perbankan ataupun tips tutorial lainnya. Oke teman-teman yang di sana, apa kabar kalian semua? Tentunya saya harapkan kalian semua sehat dan tidak kurang suatu apapun ya teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik ya teman-teman, yaitu tentang bagaimana cara mengajukan KUR serta persyaratannya apa saja ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja. Tapi sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih untuk supportnya, dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi saya mohon kepada teman-teman untuk subscribe channel saya agar supaya channel ini boleh bermanfaat kepada teman-teman dalam menyajikan berbagai informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Ya, jadi teman-teman, KUR ini adalah kepanjangan dari kredit usaha rakyat, yang dimana untuk KUR tersendiri itu disubsidi oleh pemerintah melalui bank atau perbankan lainnya, yang dimana disubsidi melalui pinjaman modal kerja ataupun pinjaman modal investasi teman-teman. Nah, jadi untuk KUR tersendiri ketika ini disubsidi oleh pemerintah, itu bunganya menjadi sangat rendah teman-teman, yaitu hanya menjadi 6% per tahunnya. Nah, jadi ketika ini menjadi 6% bunganya, itu ketika kita bagikan 12 bulan ya, itu menjadi sekitar 0,26 teman-teman. Nah, jadi ini sangat rendah bukan, dan dapat membantu teman-teman. Oke, jadi teman-teman, untuk KUR ini itu dia memiliki dua kategori. Nah, untuk kategori yang pertama itu ada yang namanya kategori modal kerja. Jadi KUR modal kerja ya teman-teman. Dan yang kedua ada yang namanya KUR modal investasi. Nah, apa perbedaannya? Untuk KUR modal kerja teman-teman, itu adalah modal pinjaman yang digunakan untuk membantu usaha teman-teman atau UMKM teman-teman sekalian. Nah, jadi contohnya ketika teman-teman mempunyai usaha seperti misalnya jual sembako, ataupun ada usaha pertanian ataupun perkebunan ataupun usaha lainnya, itu dia masuk dalam kategori modal kerja ya teman-teman. Nah, jadi intinya itu kalau modal kerja itu untuk mengembangkan usahanya teman-teman. Oke, jadi itu untuk KUR modal kerja. Nah, dan yang kedua itu ada yang namanya KUR investasi teman-teman. Nah, untuk KUR investasi ini adalah KUR yang digunakan untuk menambah aset teman-teman. Seperti contohnya ketika teman-teman gunakan KUR investasi ini untuk membeli gedung, untuk membeli sebidang tanah, atau untuk membeli barang lainnya yang bisa teman-teman investasikan. Nah, dan untuk kategori KUR ini tersendiri itu dia memiliki jangka waktu teman-teman. Jadi untuk KUR investasi dia memiliki jangka waktu boleh sampai dengan 5 tahun. Nah, kalau untuk KUR modal kerja untuk usaha itu dia hanya sampai 3 tahun teman-teman. Oke, jadi itu untuk jangka waktunya ya teman-teman. Dan kalau kita berbicara mengenai KUR teman-teman, itu KUR juga ketika kita dalam pengajuannya itu kita harus memiliki kriteria teman-teman. Nah, untuk kriteria yang pertama itu teman-teman tidak boleh mempunyai pinjaman di tempat lain. Nah, jika terdapat pinjaman di tempat lain, tentunya teman-teman harus dilunasi dulu teman-teman. Nah teman-teman, dan dalam mengajukan pinjaman KUR juga itu ada beberapa kriteria yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi yang pertama itu teman-teman tidak boleh mempunyai yang namanya pinjaman di tempat lain ketika teman-teman mengajukan pinjaman KUR. Nah, jika terdapat pinjaman maka itu harus dilunasi dulu teman-teman. Karena untuk pengecekannya langsung itu bisa dilihat dari data slik OJK-nya teman-teman ketika diajukan lewat sistem. Nah, itu untuk yang pertama teman-teman. Jadi harus ingat, tidak boleh ada pinjaman di tempat lain. Nah, dan yang kedua itu teman-teman untuk KUR modal usaha, ini kan pasti saya yakin ini teman-teman kebanyakan untuk menambah modal untuk mengelola usaha teman-teman. Nah, untuk usaha itu teman-teman harus sudah jalan minimal 6 bulan. Nah, kenapa harus 6 bulan? Karena ketika
6 bulan berjalan itu sudah terlihat untuk pendapatan bersihnya teman-teman seperti apa dan pendapatan kotornya seperti apa. Jadi di situ sudah bisa dilihat teman-teman. Kan tidak mungkin kalau usaha baru jalan 1 bulan atau 2 bulan itu kan masih belum terlihat ya teman-teman estimasinya tetap pendapatnya itu seperti apa. Dan yang ketiga teman-teman itu untuk calon nasabah peminjam itu kita harus memperhatikan karakter ya teman-teman, karakter kita. Nah jadi karakter yang baik itu seperti apa, jadi itu yang layak untuk diterima pengajuan kurnya teman-teman. Jadi teman-teman harus menjaga yang namanya nama baik teman-teman melalui angsuran agar supaya teman-teman ketika dalam pengajuan berikutnya itu teman-teman tidak ada kendala. Nah jadi sama seperti contoh kecilnya yang boleh saya contohkan kepada teman-teman. Jadi semisalnya saya nih sebagai peminjam, misalnya saya mau pinjam uang ke teman-teman. Nah terus teman-teman kan sebelum kasih uang teman-teman kan harus lihat dulu saya orangnya itu seperti apa, apakah saya orang yang bertanggung jawab atau tidak teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk kriterianya. Dan sebelum kita masuk di dokumen persyaratannya, ini saya akan tampilkan untuk brosur pinjaman kurnya teman-teman. Oke, di sini boleh teman-teman lihat. Jadi di sini untuk pinjamannya saya tampilkan brosur yang dari 11 juta sampai dengan 100 juta ya teman-teman. Jadi yang seperti diketahui kalau untuk tahun lalu kur itu hanya sampai 50 juta. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah boleh sampai dengan 100 juta. Nah dan untuk brosur dari 1 sampai 10 juta itu dia termasuk di yang namanya kur super mikro. Nah tapi untuk super mikro nanti saya akan jelaskan ya ke teman-teman untuk video selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita fokus aja dulu ke kur yang sudah sampai dengan 100 juta teman-teman dengan bunga 6%. Oke, di sini boleh teman-teman lihat. Nanti untuk gambar ini boleh teman-teman screenshot ya teman-teman agar supaya boleh disimpan, dan di situ boleh teman-teman lihat untuk angsurannya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk di dokumen persyaratannya. Jadi untuk pengajuan kur yang pertama teman-teman harus memiliki surat permohonan. Nanti untuk surat permohonan boleh teman-teman ambil di kantor BRI terdekat dari alamat rumah teman-teman. Nanti di situ boleh teman-teman isi untuk identitas teman-teman semua dan juga untuk berapa yang ingin diajukan pinjamannya. Oke teman-teman, itu untuk yang pertama. Yang kedua, jangan lupa lampirkan fotokopi KTP teman-teman. Tentunya KTP yang sudah berlaku seumur hidup atau iktp. Nah untuk yang sudah bersuami istri, lampirkan fotokopi KTP suami istri. Dan jangan lupa juga fotokopi akte nikah beserta fotokopi kartu keluarga. Dan yang selanjutnya juga jangan lupa lampirkan fotokopi nomor pokok wajib pajak teman-teman ya. Nah nanti kalau sudah dilengkapi, nanti boleh teman-teman taruh di dalam map agar supaya tidak tercecer. Nanti langsung dibawa di kantor BRI terdekat untuk diproses ya teman-teman. Nah jadi itu mungkin sedikit informasi mengenai kredit usaha rakyat teman-teman yang sekarang sudah sampai 100 juta. Mudah-mudahan untuk informasi yang saya sampaikan ini itu boleh bermanfaat buat teman-teman. Jadi itu sekian informasi yang boleh saya sampaikan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tentunya subscribe channel saya. Boleh teman-teman share juga ke teman, rekan, keluarga lainnya agar supaya boleh membantu teman-teman semua dalam mencari informasi. Oke, terima kasih teman-teman.